Sosial hari ini, Masya Allah, luar biasa. Hai Puy. Jadi kamu ya. Murni copy paste. Nah, kalau itu jangan ya teman-teman, itu komunitas Mavindo, komunitas masyarakat anti fitnah Indonesia di wilayah Lampung. Masyarakat anti fitnah. Ada. Nah, udah kita pengen buat. Aku merasa sejahtera secara demokrasi. Bener. Yang pun banyak banget nih. Itu juga dari awal itu kayak udah jadi apa ya namanya? Pasti ada yang jenisnya seperti itu sampai sebut jenis nih. Iya. Karena saking sampai gitu ya. Sampai karena memang kayak banyak banget yang seperti itu. Kesel kan nih? Gue Kesel dong. Iya. kalau aku udah langsung kamu ya. Iya. Wah, gemes aku sama ini. Sampai di UK itu ada namanya Menteri Kesepian. Hah? Menteri kesepian? Aku kalau ditampar dengan kata-kata, Iya. maksudnya ditampar. Ternyata Amin jatuh cinta pula sama 6.000 orang. Wah, tapi kata nyeruput makna. Hai Sobat Sosial, selamat datang di Cangkir Sosial, tempat di mana kita menyerap ide, mencicip makna, dan ngobrol santai tentang sosial kehidupan. Karena kadang obrolan yang hangat lebih ampuh daripada teori yang kaku. Diseruputnya pelan-pelan, biar lebih berasa sampai ke hati. Oke, perkenalkan. Nama saya Mutoharo atau biasa dipanggil Umi Akila. Mahasiswi baru, mahasiswi tua yang terus semangat belajar untuk memahami dunia, tapi pengen banget mencari makna dan refleksi dari sudut pandang yang sederhana. Oke, dan episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang yang lagi ramai banget dibicarakan di masa sekarang itu, yaitu tentang AI sebagai inovasi literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kedengarannya serius ya, tapi tenang aja, kita akan ngebahasnya dengan cara yang santai dengan gaya cangkir sosial. Apalagi karena hari ini Umi tidak sendirian. Hari ini spesial banget, Umi ditemenin dan kedatangan tamu yang gak asing lagi bagi Umi. Siapa dia? Ya Allah, ini luar biasa banget. Seseorang yang dulu pernah kerjasama dengan Umi, dulu pernah bekerja sambil kuliah. Iya, betul sekali. Anaknya rajin banget, pintar, produktif, cantik, Amin. perfect pokoknya. Dan sekarang dia sudah jadi duta bahasa Lampung ya, duta bahasa Lampung, dan kemarin jadi juara harapan satu nasional, duta bahasa nasional. Masya Allah, luar biasa. Hai Puy. Jadi kamu ya. Alhamdulillah, luar biasa banget. Alhamdulillah, masa karantina yang panjang banget akhirnya mempertemukan kita kembali. Betul, alhamdulillah sudah selesai masa karantina itu. Dari tadi aku panggil Puy, takutnya dikira penyu. Jadi
Puyu ini, ya seperti tadi yang saya sampaikan, dia pernah belajar bekerja di sini sambil kuliah, dan setelah itu dia mengikuti ajang kompetisi duta bahasa dan menjadi juara 1 di Provinsi Bandar Lampung. Dari tadi panggil Puyu, emang siapa sih sebenarnya Puyu ini? Wah, siapa ya? Kita kenalan dulu ya pemirsa. Siapa sih sebenarnya Puyu ini? Di mana sih tinggalnya? Dan mungkin sekarang masih kuliahnya di mana? Silahkan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Umi. Sebelumnya, halo semua. Ini kita panggil audiens apa nih, Mi? Sebutannya? Sobat Cangkir tadi ya? Sobat Cangkir. Sobat Cangkir. Oke, aku ulang lagi. Halo Sobat Cangkir. Perkenalkan, nama aku Putri Ayu Lestari. Nah, aku tuh sering banget dipanggil Puyu. Puyu itu akronim dari Putri Ayu. Dan saat ini aku mahasiswi aktif di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Lampung, angkatan 24. Jadi sekarang aku di semester 3. Masya Allah, Gitu. luar biasa. Kalau ada audiens aku suruh tepuk tangan. Wow. Masya Allah, kamu masih ingat gak sih Apa itu? waktu kamu datang ke sini pertama Iya, kali, lagi. dulu waktu interview sama aku, Iya, kayaknya pakai meja ini ya, Mi ya? pakai meja ini dan Di situ, waktu itu di situ. iya. Ya, waktu itu di situ. Ingat banget. Dan pertama kali Umi lihat kamu udah kelihatan banget. Ah, Ini Masya ada Allah. aura-aura, emang anak yang berbakat, yang memang Amin. insya Allah calon orang sukses. Amin, amin ya Allah. Apalagi waktu itu dia minta gaji murah. Iya lagi, karena waktu itu aku pengen ini pengalamannya sih, Mi. Sebenarnya kan nggak terlalu ngejar yang ke masalah uangnya kan. Ya emang itulah luar biasanya. Jadi dia tidak melihat dari berapa nilai gajinya, tapi dia ngambil belajarnya, Betul. bagaimana kerjanya, bagaimana mungkin nanti kerja tim dan lain sebagainya. Iya, itu yang aku cari. Luar biasa memang. Perlu dicontoh banget. Luar biasa, aku tuh bangga banget loh Boy, sama kamu. Amin. Yang dulu cuman di sini tuh tugasnya ngedit caption. Iya lagi. Dia udah punya tugas yang luar biasa, ngedit Masya Allah. bahasa. Iya, mengedukasi ya. Mengedukasi, benar. Banyak orang tentang literasi dan bahasa pastinya. Betul. Nah, hari ini kita mau ngobrolin gimana sih dunia bahasa dan literasi terhadap teknologi yang baru kayak AI. Belum nih kita jauh-jauh ngobrol sampai ke AI dan segala literasi yang ada, aku pengen tahu dulu nih, Apa itu? gimana sih dulu awalnya kamu bisa kepikiran kok mau ikut duta busana, Kembar kedaton. Jadi busana. dari tadi karena mentang-mentang ini owner dari Kembar kedaton ya teman-teman. Duta busana padahal itu duta bahasa. Jadi dulu awalnya gimana sih kamu kok bisa kepikiran gitu pengen ngikut ke ajang duta bahasa ini? Sebenarnya kalau misalnya awalnya itu memang aku tuh dari kecil suka banget ngomong ya, Mi. Umi juga pasti ngerti lah ya. Ya karena kita kayaknya sama ya, Mi. Jadi emang aku dari kecil suka ngomong. Terus selama aku sekolah itu selalu diikuti lomba-lomba yang kayak berhubungan gitu Bahasa. dengan public speaking awalnya. Jadi kayak bercerita, ceramah, puisi, nah kayak gitu. Jadi dari dulu udah Sering ikut lomba-lomba. Nah dari situ kan mulai tuh kayak muncul kreativitas baru yang salah satunya itu berkaitan dengan bahasa. Jadi aku suka sama kakak aku juga itu sering bikin kayak puisi atau mungkin diajarin bercerita sama beliau. Jadi dari situ mulai muncul tuh rasa kayak kayaknya aku suka nih berkaitan dengan hal-hal kebahasaan. Nah dari situ aku mulai kayak cari-cari sebenarnya aku mau kemana arahnya gitu. Waktu SMP tuh masih sering kayak ikut storytelling, Udah ikut iya. Terus SMA juga, di SMA itu ikut radio, ekskul radio, ya kan? Di CV-nya ada ya. Nah iya betul. Nah dari situ juga makin banyak tuh kan pengalaman-pengalaman tentang public speaking atau bicara publik. Nah terus waktu masih kerja di sini, tiba-tiba dikasih tuh ada selebaran sama salah satu kenalanku kayak ini ada pemilihan duta bahasa, kayaknya kamu cocok. Nah dari situ ikut. Jadi awalnya memang motivasi sih karena emang kecintaan akan bahasa dari diriku. Gitu sih. Dari dulu senang cerita, dari dulu tuh senang banget dengan kata-kata. Iya betul. Ya kan? Masya Allah. Oh iya, tadi jurusan disampaikan belum ya? Iya jurusan ilmu komunikasi. Makanya pas banget emang. Pas banget.
sudah jodohnya ya dari jurusan komunikasi kita bahasa. Ya, tapi ini Umi juga kepo nih. Kira-kira tantangan paling besar yang kamu hadapi selama berbulan-bulan dalam masa karantina kemarin. Wow. Dalam masa karantina kemarin tuh sebelum proses proses masa seleksi itu gimana tuh ininya? Nah, kebetulan besarnya. iya, dan itu memang sangat panjang ya Mia. Awalnya kan di 3 bulan atau 2 bulan ya? 3 bulan. Oh. Dan itu kan aku 2 kali jatuhnya kan, karena di provinsi sama di Oh, iya, nasional. nasional. Nah, waktu di provinsi kan aku masih di sini ya, masih kerja di sini kan nih. Tapi itu udah akhir-akhir ya? Iya. Maksudnya, Tapi masih di sini. Itu udah masukin daftar. Udah. Ini cuman belum karantina. Belum, aku karantina itu kayak masih pulang pergi gitu loh Mi. Oh, iya. Dan aku tuh daftar belum bilang Umi dulu, karena aku pikir kayak tunggu masuk, tunggu jadi finalis aku baru bilang Umi gitu. Karena takutnya kayak nggak jadi udah bilang gitu kan. Aku takut malu sebetulnya teman-teman. Tapi malah kan doain dong. Iya sih. Cuma kayak aku bilang ke Kak, aku bilang sekarang apa enggak ya? Terus kata Kak, ya kamu bilang aja. Cuman aku malu, jadi kayak ya nggak apa-apa deh. Nah itu kan awalnya karantina di provinsi itu sangat lama ya, 3 bulanan, dan itu pulang pergi kan. Iya. Kebetulan balai bahasa sama rumah itu kan jauh banget. Jauh. Nah jadi tantangan yang paling besar itu sebenarnya kesehatan sih, Mi. Fisik nih. Oh, Karena memang capek bolak-balik. Capek di sana. Di sana juga mikir lagi. Oh, iya. Di sana mikir lagi, ketemu orang juga kan. Terus juga kita harus banyak tesnya pokoknya. Jadi kayak ya kita mikir terus, tapi badan juga tetap kehajar gitu kan. Cuman alhamdulillahnya aku tuh selalu dapat dukungan yang penuh dari semua pihak. Dari tempat kerja, Umi tuh selalu kasih izin dan nggak pernah ngerepotin gitu loh, Mi. Kadang kan kalau orang kerja tuh ngapain? Iya benar. Kalau Umi kan kayak ya silahkan, kalau emang itu positif, Umi pasti dukung gitu kan. Dan itu ke semua anggota kembar kedatan dan juga mendelik gitu kan. Karena Umi suka banget belajar. Jadi Umi tuh sangat ingin semua orang yang ada di sekitar Umi itu juga sangat Umi dukung untuk belajar. Gitu. Betul. Apapun itu yang yang mengembangkan pribadi dia. Bahkan Umi kan sekarang kuliah. Iya betul, itu dia. Karena memang Umi suka belajar ya. Jadi Umi juga suka orang lain juga belajar. Maka ketika ada kesempatan itu kok sayang amat kalau Umi nggak ngasih kesempatan itu. Betul, nah itu alhamdulillah ya juga aku dapat dukungan yang 100% dari Umi, Keluarga terus juga ya? dari keluarga dan teman-teman juga itu saling bantu-membantu gitu lebih kayak karena kan itu kan sempat akhir-akhir kuliah juga kan ada UAS dan segala macam masihan. Jadi itu kayak aku ngekontak teman-teman kayak ini UAS nggak sih, kalau enggak aku izin dulu ya gitu. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Cuman itu sih tantangannya paling capek aja. Capek di jalan. Apalagi aku tuh tahu banget sih Puyu itu kayaknya agak lemah ya. Iya, secara Dulu tuh physically. makanya sering cerita ini anak sering sakit dan lain sebagainya. Terus jauh jalan naik motor dan lain sebagainya. Betul. Tapi alhamdulillah kayaknya memang itu jiwa kamu sehingga Betul. kamu tuh juga jadi kuat secara fisik juga akhirnya. Itu mungkin ya. latihan dari Allah kali ya, Masya Allah. secara langsung. Luar biasa. Jadi selanjutnya Umi pengen tahu banget nih, waktu diumumin juara gimana perasaan kamu? Tahu nggak? Excited banget. Itu teriakannya kayak paling Iya bener lagi. Iya. gitu. Gitu. Ya Allah, aku gitu. Maksudnya aku aja sebagai orang lain yang bukan kamu itu kayak gitu. Kaget itu ya, Mi. Gitu. Gimana kamu saat itu? Wah itu campur aduk banget sih, Mi. Sebenarnya nggak tahu ya. Aku tuh sebenarnya kalau Umi juga nggak sih kalau mau menang atau mau dapat apa pasti ada firasat dong. Oh iya ada. Ya kan, sih. ada kan, pasti ada firasat atau mungkin kita bisa menilai lah ya. Karena kan kita udah lama tuh karantina, terus juga penilaian, jadi bisa menilai gimana kira-kira apa nilai yang aku punya, teman-teman punya. Ada sih sebenarnya kayak rasa, oh kayaknya aku bisa nih gitu. Cuman yang nggak sampai aku kayak juara 1 sih, nggak nyampe kayak gitu. Minimal juara 2, juara 3, iya. Aku kayak udah nggak apa-apa gitu kan. Terus kayak ini pas jangan sampai juara 2, aku kan nggak disambut namanya. Aku udah kayak aduh ini aku ya gitu, ini aku ya gitu kan. Terus kayak aku ngeliat Umi, ngeliat Mama, ngeliat Ibu orang mertuanya kakakku, itu kayak mata itu udah berbinar-binar dan kayak berdoa gitu loh, Mi. Terus ngeliat teman-teman aku juga pas disebut nama aku itu aku kayak lemes banget, nggak tahu aku nggak ada kayak bingung perasaan apa ya. Aku kayaknya settle aja tuh. Dalam hatiku harus kayak Allah gitu, udah gemeter itu kayak
ah ini aku, ini beneran aku Masya gitu loh. Allah. Kayak sempet mempertanyakan tapi bahagianya tuh nggak bisa dijelasin gitu nih. Kayak mau nangis juga, dia tuh sempet nangis sebenarnya di panggung itu. Nangis aku karena nggak kuat sih. Jarak jauh sih, jadi agak Jarak jauh iya, dan aku menangis itu pas mundur. Jadi kan pas teman-teman foto, anak itu di belakang aku nangis kejer banget. Insya Allah itu kayak perjuangan soalnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan agak serius nih, Boy. Nih, Umi pengen tahu banget nih sebenarnya tugas dari Duta Bahasa sendiri itu apa sih? Karena kan taunya orang mungkin Duta Bahasa itu ya kesana pidato, lomba-lomba dan lain iya. sebagainya. Mungkin orang-orang udah nggak tahu kali ya. Mungkin, tapi aku yakin sih, pasti ada apa tugas-tugas yang berat yang jadi Oh, tanggung jawab kamu betul. saat ini. Kira-kira kamu bisa ceritain nggak tuh tugas dari Duta Bahasa sendiri? Duta Bahasa sendiri itu apa? Nah, kalau tugas dari Duta Bahasa sendiri sebenarnya yang utama itu menggaungkan slogan Trigatra Bangun Bahasa nih. Apa? Trigatra Bangun Bahasa itu pertama mengutamakan bahasa Indonesia, terus melestarikan bahasa daerah sama menguasai bahasa asing. Nah, di slogan ini itu tuh kami asosiasikan atau kami sosialisasikan ke masyarakat. Terutama sih kita gencarnya ke generasi muda ya, Mi, karena kan penerus bangsa gitu ya. Nah, melewati beberapa jenis program kerja. Salah satunya kita bisa sosialisasi ke rumah literasi atau mungkin ke sekolah-sekolah. Terus juga supaya lebih dekat dengan Gen Z ya kan, kita juga aktif di media sosial dalam pembuatan konten. Oh, jadi kayak ada media sosialnya ya? ada, betul. Nanti kalau teman-teman mau cari @ika12 Lampung. Nah, boleh di follow dulu. Nah di situ. Oh iya, aku ngundang. Follow dulu ya, Mi. Ya Allah, Iya. Oke, selain itu apa lagi Bu? Ada lagi? Selain itu juga kami itu kan perpanjangan tangan dari Balai Bahasa kan, Balai Bahasa Provinsi Lampung. Jadi setiap ada kegiatan yang diselenggarakan sama Balai Bahasa, Duta Bahasa itu jadi partisipasi di sana. Mungkin jadi pewara atau MC, terus bisa juga jadi juri atau dari narasumber yang seperti itu sih. Dan juga kita sering berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Lampung nih. Jadi Komunitas apa aja tuh contohnya? contohnya kayak komunitas Jejama salah satunya. Oh, Terus iya. juga komunitas-komunitas Busa Pustaka dan lain Masih- sebagainya. masih ini ya? Masih masuk dalam ranah literasi gitu. Kalau di Bandar Lampung sendiri ada nggak sih komunitas menulis gitu? Kalau itu sih aku jujur kurang tahu ya, Mi, karena kita kayaknya belum ada untuk kerjasama secara langsung. Cuman sepertinya ada tapi kurang di Kurang di up ya? kurang di up sih. Belum mungkin belum kelihatan aja. Belum gitu. kelihatan. Mungkin ada tapi belum kelihatan. Memang Betul. kadang-kadang gitu. Ada komunitas-komunitas yang sebenarnya luar biasa banget ininya ya, manfaatnya, tapi kadang ya itu tidak terlihat Belum terlalu terlihat, juga ya. kita secara orang umum pada masyarakat pada kebanyakan belum ada yang Belum tahu, betul. Masya Allah, keren banget ya. Ternyata tugas dari Duta Bahasa itu banyak banget. Insya Nggak Allah. cuma pidato. Iya, betul. Jadi MC Iya. atau apa. Ternyata ada edukasi juga yang dilakukan dari Duta Bahasa tersebut. Betul. Semoga ini memberikan dampak yang luar biasa, terutama bagi masyarakat kita ya. Nah, sekarang aku mau nyambung dikit nih ke topik kita hari ini, Boy. Oke nih. AI sebagai inovasi literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kamu ngerasa nggak sih kalau sekarang AI itu kayak temen baru? Iya. Jadi di dunia bahasa dan literasi, kamu sendiri waktu jadi duta bahasa pernah nggak ngerasa terbantu sama AI? Misalkan pas nyusun program atau mungkin bikin tugas atau materi edukasi gitu menggunakan AI atau gimana gitu, pernah nggak? Nah, kalau itu pasti pernah ya, Mia. Oh, gitu. Pasti pernah. Karena memang sejatinya AI itu kan diciptakan untuk membantu, ya kan, memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia gitu ya. Dan kalau misalnya kita tidak memanfaatkan itu kan kayak sayang banget ya, Mia. Udah ada wadah, udah ada alat, masa kita nggak gunain gitu kan. Jadi makanya kami juga dari Duta Bahasa sendiri memang harus bisa sih memanfaatkan AI itu sebaik mungkin. Cara gunainnya juga tentunya kayak kita nggak serta-merta kita tuh 100% dari AI doang, tapi ya hitungannya AI itu ya tadi kata Umi tadi temen. Jadi temen dan pemantik kita. Sebenarnya kita mau jadi cari apa, kita mungkin cuma mantik
ngasih ide-ide dikit, Nah. kembangin, kita Nah. ngasih juga masukan dan lain Betul, sebagainya. betul. Nggak murni copy paste. Nah, kalau itu jangan ya teman-teman, itu jangan, bahaya itu. Ya, jadi kayak itu AI itu untuk pemantik kita aja. Jadi ketika kita mau cari tentang sesuatu hal gitu, kita cari di sana, terus dapat beberapa ide. Nah, dari ide-ide yang udah ada itu kan biasanya poin ya kalau AI itu kan. Nah, dari situlah kita mulai kembangkan lagi, jadi inovasi yang baru, yang lebih baik lagi dan mungkin lebih baik dari si AI tadi gitu kan ya. Nah, selanjutnya nih, dari Duta Bahasa sendiri ada nggak sih yang punya tugas untuk misalkan mensosialisasikan AI ini digunakan untuk sebaik mungkin dengan tujuan memperkaya literasi masyarakat, mungkin terjun ke masyarakat, mungkin ya mensosialisasikan tadi cara menggunakan AI, kalau ini berbahasa dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih dari Duta Bahasa sendiri itu? Nah, kalau dari Duta Bahasa itu kebetulan kami itu memang dari latar belakang yang bermacam-macam ya Mi. Salah satunya anggota kami itu tuh ada yang memang dia aktif banget di bidang AI tadi, di bidang teknologi. Ada salah satu orang namanya Kak Arif. Nah, jadi dia itu juga termasuk bagian dari komunitas Mafindo, komunitas masyarakat anti fitnah Indonesia di wilayah Lampung. Masyarakat anti fitnah. Ada, iya. Nah, dia itu fokusnya di situ nih. Fokusnya kayak di teknologi, terus juga perkembangan artificial intelligence tadi. Nah, di sana beliau itu aktif banget untuk menyosialisasikan penggunaan AI yang lebih bijak gitu, yang bisa membantu kita bukan malah menerjang kita balik gitu ya, bukan jadi bencana untuk kita. Nah, di kemudian hari kami harapkan, dan ini salah satu mungkin proja ke depan kami ya Mia, itu akan ada sosialisasi. Nah, udah kita pengen buat itu sosialisasi tentang AI kepada orang-orang tua sih sebenarnya Mi, kepada iya, karena kan kebanyakan kayak kami agak susah ya, maksudnya gini, dengan adanya yang baru itu kadang-kadang kami udah males. Betul. Kayak misalkan HP aja deh, nggak usah jauh-jauh ke AI ya, HP aja lah. Kalau misalkan itu sesuatu yang baru, orang tua tuh kayak udah males masukin ke dalam pikiran mereka. Betul. Padahal manfaatnya banyak. Dan juga orang tua kan udah banyak tanggungan ya Mi, ada yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi lebih bercabang gitu loh Mi pemikirannya dan juga tanggung jawabnya. Maka dari itu tadi kita lebih menargetkan kepada orang-orang tua atau kayak orang-orang yang berusia lanjut juga, supaya nggak kemakan dengan berita-berita bohong juga Mi, salah satunya hoax tadi. Terus juga bisa memanfaatkan media digital ini dengan baik. Jadi nggak ketinggalan zaman, dan juga pekerjaan-pekerjaan jadi lebih mudah gitu kan. Kalau misalnya bisa memanfaatkan AI dengan lebih bijak gitu. Karena memang jujur sih, saya sebagai masyarakat sangat terbantu banget dengan adanya GPT ini gitu loh. Aku merasa sejahtera secara literasi. Bener. Karena gini, kadang-kadang tuh aku kalau misalkan ada tugas kuliah atau apa gitu, aku nggak bisa nyusun kata-katanya nih. Aku takutnya nanti salah. Kalau kita itu nggak tepat menggunakan bahasa, itu kan jadi miskomunikasi. Betul. Nah, maka GPT itu yang bisa membantu kita tuh merangkai kata-kata. Merangkai kata, misalkan, tolong dong, ini kesimpulannya apa, ini apa gitu. Aku sering banget tuh pakai GPT. Nah, betul. Nyaman banget. Cuman aku mikir sih, Puy. Kadang-kadang aku melihat teman-teman aku yang anak-anak muda terutama, karena memang sekarang itu GPT banget ya. Tugas-tugas tuh kadang mereka tuh nggak semua sih. Jadi kayak mereka tuh kayak ada pertanyaan apa langsung GPT, copy paste, nggak nyari referensi. Bahkan aku tuh melihat ini yang jadi robot yang mana, yang manusia yang mana. Oh iya benar. Mereka tuh jadi kayak orang kosong yang berjalan, yang GPT yang ngisi gitu. Padahal kan seharusnya kita bisa ya ngajak ngobrol GPT itu, maksudnya bahkan kita GPT salah aja kita bisa kasih tahu ya. Karena kadang-kadang Umi itu termasuk yang ngeyel sama GPT. Benar, tapi itu ciri orang ini nih, orang yang berpikir kritis. Semakin ada hal yang dipertanyakan tuh malah kita semakin pintar kadang. Iya nggak sih nih? Karena kayak kita nggak nggak selalu mentah-mentah informasi yang kita dapat. Kita selalu mempertanyakan ini benar apa enggak, sah apa enggak nih. Karena kadang-kadang kalau kita nggak kritis, sebenarnya GPT itu kadang-kadang salah juga. Betul, masih informasi salah. Kalau kata GPT itu gini,
kalau ngobrol sama aku tuh punya taste sendiri. Jadi kalau misalkan aku nggak paham bahasa dia, aku coba pakai bahasa aku juga gitu. Jadi aku memasukkan bahasa-bahasaku yang dengan gaya bahasaku tapi mudah dipahami. Kadang ya itu aku lihat teman-teman ini kok gitu amat gitu loh. Itu bisa bikin kosong nggak sih pikiran? Banget sih nih, karena mungkin udah terlalu terlena dengan adanya si teknologi tadi ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke GPT. Nggak mikir nggak pakai mikir dong, tinggal tulis, dapat, copy paste, kasih, kumpul gitu kan. Bahkan aku juga kayaknya pernah menemukan ada mahasiswa yang saking dia tuh copy pastenya, bintang-bintang itu masih keikutan. Ada nggak sih ini? Ada. Nah itu juga banyak banget di ranah aku, di teman-teman aku juga banyak banget. Nah mungkin itu salah satunya karena tadi kesadaran mereka tentang sebenarnya tujuan dan juga manfaat dari GPT itu apa, itu mereka belum ngerti sih nih. Karena mereka taunya kayak, oh ya udah karena ada yang bisa ngerjain, ngapain aku gitu kan, ngapain gue gitu kan, ngapain repot. Nah iya, joki gratis lagi kan, joki gratis lagi kan. Nah iya, masalahnya itu tadi melompong, maksudnya dia tuh nggak ada isinya, nggak kritis dan lain sebagainya. Nah kalau menurut kamu, ketika kamu melihat fenomena ini, gimana nih? Lihat fenomena teman-teman yang seperti itu, dia nggak bisa ngasih batasan nggak sih kepada GPT tersebut? Betul. Maksudnya dia terlalu terbawa arus, terlalu terbawa ke dalam gitu, sehingga dia nggak ngasih batasan diri dia dan lain sebagainya gitu. Gimana menurut kamu? Ada nggak temen kamu mungkin yang udah mulai ngangengong gitu? Ya ampun banyak banget nih. Itu juga dari awal itu kayak udah jadi apa ya namanya? Pasti ada yang jenisnya seperti itu. Kita sampai sebut jenis nih. Karena saking sampai gitu ya. Sampai karena memang kayak banyak banget yang seperti itu gitu loh. Dan kita sebagai mahasiswa yang termasuk aktif dan serius di kuliah, kesel kan nih? Kesel dong. Iya, karena ketika kita lagi ada kerja kelompok nih, kita udah susah-susah cari referensi yang benar, yang juga kayak bagus, yang jurnalnya udah internasional, tapi ada yang temen kita nih satu kelompok tinggal copy paste dari GPT. Nah itu aku mengakalinya, nggak juga laju aku langsung marah-marahin kayak kenapa sih harus dari GPT? Kalau misalnya Gen Z kan dimarahin tuh kayak jatuhnya kita malah kayak menjauh gitu kan ya Mi. Nah salah satu caranya itu adalah aku ajak dia diskusi lagi nih. Jadi kayak topik dia apa nih? Itu aku bantu. Sebenarnya ini tuh kayak gimana sih? Kamu dapat dari mana? Atau mungkin itu sebenarnya apa sih jadi intinya? Nah, ketika dia menjelaskan, itu kan secara tidak langsung dia pasti baca lagi kan? Baca lagi dari yang dia cari, dia kasih tahu ke aku. Nah, setelah udah agak panjang, aku bilang ke dia, tolong dong boleh nggak dari kata-kata yang udah kamu kasih kesimpulannya ke aku. Coba rangkai lagi sedikit. Nah, dari yang dia kirim, itu yang aku masukin ke dalam PPT-nya atau makalahnya. Keren banget. Iya, jadi aku sedikit belum sampai segitu. Kalau aku udah langsung, kamu dapat. Iya. Wah, gemes aku sama temen ini. Gitu, jadi gitu ya caranya ya, Boy. Nah, secara nggak langsung, lebih sabar sama kelompok. amin. Secara nggak langsung kita belajar, dan juga mereka juga belajar. Jadi sebenarnya untung-untungan sih, sama-sama untung gitu, win-win solution. Jadi kayak dia belajar, kita belajar, terus juga nilai kita jadi lebih tinggi karena nggak kopas tadi, gitu. Cuman paham lah ya. Perlu kesabaran aja dia. Kalau kita menggunakan GPT, at least minimal kita paham loh. Betul. GPT itu sampaikan gitu loh. Jangan cuman copy paste tadi. Copy paste. Sebenarnya ya GPT ya ngasih ilmu juga. Betul, ya kan? banyak banget Masa sih. kita tuh benar-benar memahami, menyerap ilmu itu dengan baik. Makanya mungkin dasar dari pendidikan kita juga sih Mi, yang sekiranya perlu diperbarui. Karena kan kita tuh dari SD, dari kecil banget tuh lebih seringnya disuruh menghafal daripada memahami. Jadi itu sebenarnya yang sebenarnya kita nggak bisa nyalahin mereka juga sih. Terbentuknya karena itu tadi kan, harus ngafal, harus textbook. Nah mungkin kita bisa tuh mulai sedikit demi sedikit ke generasi yang baru nanti kita didik dari awal tuh untuk memahami isi bacaan, bukan menghafal isi bacaan. Ya Allah, masalahnya merombak pikiran dan kebiasaan ini gak sulit deh. Masya Allah. Berarti memang penting banget ya untuk kita manusia ini sadar pada batasan-batasan bagaimana kita menggunakan AI. Karena balik lagi, AI tadi tuh teman kita. Betul. Gitu kan. Teman kita, bukan sepenuhnya dia yang mengontrol kita dan lain sebagainya.
Jadi bukan cuma bisa pakai AI, tapi kita punya kesadaran sebagai manusia yang sebenarnya sejatinya kita itu adalah makhluk sosial, ya, yang berbahasa dengan rasa, berpikir dengan hati, dan berteknologi dengan nurani. Oh iya, kemarin juga Umi itu baru dapat ini informasi baru Apa tuh, Mi? tentang kesehatan sosial. Oh, Jadi apa tuh? ternyata sekarang itu ada Hari Kesehatan Sosial. Umi baru tahu kan? Aku baru tahu juga. Baru banget tahu. Jadi kemarin Umi ikut kelas Omniforce di Jakarta. Itu di situ kita disampaikan sama mentornya bahwa ternyata sekarang kesehatan sosial ini sejajar loh dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Gitu. Sampai di UK itu ada namanya Menteri Kesepian. Hah? Menteri kesepian? Iya. Dia Menteri Kesepian. Gimana tuh maksudnya, Mi? Jadi kita cocok nih. Dari dampak dampak dari kecanggihan dunia sekarang ini, dari media sosial, dari AI dan lain sebagainya, itu ternyata punya dampak kepada kita manusia itu rasa kesepian yang mendalam. Karena kan mereka itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak nyata dan lain sebagainya gitu. Ternyata itu menimbulkan rasa kesepian yang mendalam gitu. Jadi kemarin juga Umi pernah nonton itu film, tapi ini cuma sebagai referensi aja ya, nonton film. Jadi cuma sebagai percontohan aja. Jadi dia film Her itu tahun 2013 itu menceritakan tentang laki-laki dia duda yang dia itu nyari teman, terus dia berpacaran dengan AI. Pacaran sama AI ya. Kamu tahu sendiri kan AI itu sangat memvalidasi kita, nyaman banget, jadi curhat juga enak. Jadi dia bercerita bahwa di situ tuh dia benar-benar jatuh cinta banget sama AI sampai dia itu kayak terlepas dari kehidupan sosialnya. Jadi dia itu nggak lagi ngobrol sama teman-temannya, nggak lagi ini, tapi faktanya ketika dia bertemu dengan mantan istrinya, dia dihadapkan dengan fakta yang sangat tidak enak. Waktu itu dia ditampar sama ditampar dengan kata-kata, maksudnya ditampar dengan kata bahwa gini, ternyata kamu tuh ini ya tidak bisa membedakan emosional yang nyata dan yang palsu gitu. Artinya si Theodore dia nih, si Theodore ini dia ini maunya maunya tuh berhubungan tuh yang bahagia, yang menyenangkan, yang selalu cocok, manis-manis yang terus manis-manis. Sedangkan kita tuh secara naluri alamiahnya manusia, secara mental, emosi, kita tuh juga harus merasakan yang namanya sedih, merasakan yang namanya gelisah, takut, khawatir dan lain sebagainya. Sebagai manusia normal tuh begitu kenyataannya. Nah, waktu itu sempat dia kehilangan krisis kepercayaan diri karena saking bingung ini sebenarnya kemana ini ya? Ini aku bener nggak sih dan lain sebagainya. Padahal teman juga yang validasi dia itu nggak apa-apa kok kamu jatuh cinta sama AI, kamu punya hak untuk seperti itu gitu. Tapi kan kenyataannya di akhir ketika dia tahu nih fakta lagi, nih puncaknya film fakta lagi, ketika dia tahu ternyata AI-nya jatuh cinta pula sama 6.000 orang. Wah, dia merasa diselingkuhi ya? Dia merasa diselingkuhi. Jadi dia merasa kayak, jadi ternyata bukan cuma aku. Gitu loh. Maksudnya gini lah, AI itu ya sebatas teman aja. Betul. Dia itu akan memperlakukan kita dan banyak orang di luar sana itu sama gitu loh. Kalau dia bisa jatuh cinta kepadamu, dia akan bisa jatuh cinta kepada dia, bisa memvalidasi semua orang dan lain sebagainya. Dan dari situ dia menyadari bahwa ternyata memang dia menulis saat itu dia menulis surat untuk istrinya, mantan istrinya, bahwa ternyata mantan istrinya itulah sahabat sejatinya. Jadi memang hubungan sosial itu ya memang ya seharusnya kita ngobrol secara langsung, ketemu, bertatap muka, itu ya secara sosial jiwa kita pasti akan lebih lebih menyenangkan kalau kita ngobrol secara langsung. Kayak gini kan itu? Iya dong, enak banget dong. Iya, karena memang sejatinya kita makhluk sosial ya, Mi. Iya benar. Nggak bisa digantikan dengan teknologi juga sih sebenarnya. Pasti kita pengen bertemu. Betul, interaksi secara langsung. Dan sebagainya. Betul. Ya kan? Masya Allah, seru banget obrolan kita sore ini dan tidak terasa sepertinya waktu udah usai. Betul. Terima kasih banyak
Wah, terima kasih kembali Umi. Putri Ayu Lestari ya. Putri Ayu Lestari, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin, amin. Suatu saat nanti tidak sebagai duta busana, mungkin sebagai apa lagi nanti. Apa ya? Ditunggu saja. Influencer. Oh, amin, amin ya Allah. Oke. Oke, makasih banget ya Puy. Kamu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Cangkir Sosial hari ini. Masya Allah, luar biasa. Obrolan kita hari ini seru banget, berasa reuni. Betul. Tapi juga semoga Umi berharapannya semoga makin banyak anak muda serta masyarakat yang bisa pakai teknologi tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya sebagai makhluk sosial dan berlogika. Dan buat kamu yang dengerin ini, ingat ya, kopi boleh bareng AI, tapi rasa tetap harus manusiawi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap nyerap ide dan berbagi makna bareng Cangkir Sosial. Kopi kata nyeruput makna. Yeay.
Thank you.